melakukan kegiatan literasi ya. Kegiatan literasi membaca dan menulis selama 15 menit. Tuan, pemilik keledai, dan hewan keledai. Nah, kira-kira apa pesan moral yang dapat disampaikan dari cerita yang anak-anak baca? Apa? Kita tidak boleh bermalas. Alasannya ketika kita diberikan pekerjaan, kita harus rajin ya untuk mengerjakan dan menyelesaikannya dengan tepat waktu. Nah, Bu Guru mau nanya nih anak-anak. Saat kalian berangkat ke sekolah, apakah kalian pernah melihat hewan? Ya. Ya, apa hewan? Apa? Kuku terus. Anjing. Belalang. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu bagaimana perkembangbiakan dari hewan yang kalian lihat itu? Tadi kalian ada yang bilang bagaimana kuku berkembang biak? Dengan cara bertelur. Terus apa lagi tadi? Anjing berkembang biak secara tahu kan? Anak-anak, itulah ya cara berkembang biakan hewan. Ada yang bertelur, kemudian ada yang melahirkan. Nah, salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah dengan cara berkembang biak. Berkembang biak berarti yaitu melahirkan suatu keturunan. Kemudian nanti keturunan yang dilahirkan tersebut akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Proses pertumbuhan dan perkembangan hewan sejak ia dilahirkan atau menetas sampai ia dewasa itu disebut dengan daur hidup hewan ya. Nah, hari ini anak-anak akan belajar tentang daur hidup hewan. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama, anak-anak mampu membandingkan daur hidup hewan yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu membuat atau mendesain market tentang daur hidup
kucing saat ia dilahirkan itu bentuk tubuhnya itu sama ketika ia dewasa. Sedangkan kupu-kupu dewasa sangat berbeda ketika ia dilahirkan. Kenapa yang menyebabkan? Karena kucing tidak mengalami metamorfosis, sedangkan kupu bagaimana? Mengalami metamorfosis. Nah, adakah dari anak-anak tahu apa itu metamorfosis? Nah, coba Eva jawab yang keras. Oke, benar sekali ya. Kata Deva, metamorfosis itu adalah perubahan bentuk tubuh hewan saat ia dilahirkan atau menetas sampai ia dewasa. Hewan itu ada yang mengalami metamorfosis dan ada hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Ya. Nah, metamorfosis itu juga dibedakan menjadi dua, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ya. Nah, metamorfosis sempurna itu adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda dari ia dilahirkan atau menetas sampai ia dewasa. Nah, anak-anak kan sudah tahu apa itu metamorfosis sempurna, metamorfosis dan metamorfosis tidak sempurna. Ada yang bisa menunjukkan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna? Baiklah, kupu-kupu. Terus apa lagi? Apa lagi? Apa? Nyamuk. Karena kalian sudah bisa membacakan permasalahan yang telah Ibu berikan tentang materi metamorfosis, nanti kita akan membuat maket daun hidup hewan yang ada di rumah kita. Nah, sekarang silakan anak-anak bentuk kelompok. Ya, silakan bentuk kelompok. Silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan mengambil SKPD. Sudah semua membuat nama anggota kelompoknya? Kemudian dibuka halaman kedua, alat dan bahan. Coba perhatikan. Yang pertama, kata, lem, gunting, kartu, styrofoam, gigi atau gigi, gambar hewan dan alat tulis. Apa semuanya sudah membawa? Anak yang pertama, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD. Kemudian diskusikan dengan anggota kelompok ya. Untuk langkah yang pertama, anak-anak guru minta untuk membuat bagan ya. Membuat bagan tentang daun hidup hewan yang ada di lingkungan kita ya. Setelah kalian membuat bagan, guru akan meminta anak-anak untuk membuat maket tentang daun hidup hewan ya. Jadi kira-kira seperti ini ya contoh maketnya ya. Silakan anak-anak diskusikan dengan temannya ya. Cara pembuatannya, pembagian tugasnya, kemudian langkah-langkah kerjanya harus disepakati oleh anggota kelompok ya. Kemudian untuk jadwal kegiatannya, maket yang kalian buat ini harus selesai hari ini ya. Harus selesai hari ini, jadi tidak ada pengerjaan maket di rumah. Kemudian untuk pembuatan maketnya beri kalian waktu 40 menit. Kemudian setelah kalian selesai membuat maket, guru akan meminta kalian seperti biasa presentasi ya. Setiap kelompok memberi waktu 2-3 menit untuk presentasi di depan. Ya, diskusikan ya dengan temannya dalam membuat bagan. Sudah semua selesai membuat bagan? Silakan. Perwakilan kelompok. Maju ke depan. Mari. Sapi. Oke.
presentasikan hasil kamu. Ini dengan berkata metamorfosis yang sempurna dari telur, kemudian berudu, dan menjadi kata muda dan menjadi kata dewasa. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Oke, ya coba dari kelompok lain ada yang ingin mengomentari bagaimana dengan maketnya? Bagus. Sudah bagus. Tahapannya sudah benar? Terus ada lagi yang ingin mengomentari cara presentasinya? Ada yang ingin mengomentari cara presentasi dari kelompoknya Deva? Ya, di Deva kurang keras. Oke, suara Deva kurang keras ya. Oke anak-anak, maket yang telah dibuat oleh kelompoknya Deva sudah bagus ya. Dimana Deva di sini dengan kelompoknya membuat daur hidup hewan kata ya. Di daur hidup hewan kata ini termasuk hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ya. Karena sejak kata dilahirkan sampai ia dewasa mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda sehingga kata ini mengalami metamorfosis sempurna. Kemudian tahapannya juga yang dibuat Deva sudah sesuai ya, dari telur kemudian menjadi berudu, kemudian menjadi kata muda dan menjadi kata dewasa ya. Coba beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Deva. Nah, tadi semua kelompok sudah mempresentasikan ya hasil maket yang telah dibuat. Nah sekarang coba hubungkan sama PDI-nya tadi dulu. Mau tanya, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Daur hidup hewan, kemudian membuat maket, terus metamorfosis dibedakan menjadi berapa? Metamorfosis sempurna dan sempurna. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Ada? Oh ya Diki. Oke, Guru jawab ya. Mengapa kata itu disebut hewan yang mengalami metamorfosis sempurna? Karena kata sejak ia dilahirkan atau menetas itu sampai ia menjadi dewasa itu mengalami perubahan bentuk ya, dari telur kemudian berudu, kemudian menjadi kata muda, kemudian menjadi kata dewasa. Kemudian kata ini kan bukan termasuk berjenis hewan serangga, tapi dia hewan apa jenis amfibia. Apakah ada pertanyaan lagi? Ada. Sekarang coba isi anak-anak perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Yang sedih? Ya sudah ya. Ada yang sudah? Silakan dikumpul. Oke anak-anak, tadi kalian sudah menyimpulkan, kemudian sudah refleksi juga dengan mengisi lembar refleksi. Sekarang kegiatan berikutnya kita akan melakukan kegiatan evaluasi. Jangan ada yang sama ya. Kita menyanyikan lagu daerah dulu ya. Potong bebek angsa, asani buwani, nonang mintarang sadasa empat kali, serang ke kiri, serang ke kanan, la 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 la. Seperti biasa sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sana. Sambil